kehidupan kami. Selamanya Tuhan kami mau katakan kami mengasihi Tuhan. Biarlah Engkau mendapati hidup kami tidak bercacat celah di hadapan-Mu Bapa. Biarlah pagi hari ini Engkau menemukan kami orang-orang yang berkenan di hadirat-Mu. Biarlah pagi hari ini Engkau menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini benar-benar kami datang di tempat ini karena kami rindu kepada Tuhan, bukan dengan motivasi kami yang lain Bapa. Sebab kami tahu bahwa kami hidup ini hanya karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kami bisa menjaga hidup kami, tapi Tuhanlah yang membentengi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Mereka yang datang di tempat ini ada banyak pergumulan, ada banyak yang mereka doakan, mereka rindukan. Hari ini Tuhan biarlah jawaban Tuhan itu boleh nyata bagi hidup mereka, sehingga mereka boleh melihat bahwa Yesus yang mereka sembah adalah Yesus yang hidup, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tidak pernah terbatas Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala kuasa iblis setan yang berusaha untuk mengintimidasi pikiran kami, mendakwa kami Tuhan dengan kebenaran-Mu, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Kami undang Roh Kudus menawar setiap hati kami, dan kebenaran itu tidak akan dicuri oleh si jahat, tapi kebenaran itu akan selalu mengerjakan pemulihan demi pemulihan bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk menekan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya diberikan kesempatan lagi di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, para majelis gereja, dan semua rekan-rekan pelayanan Tuhan. Saya boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Yang pertama saya mau perkenalkan diri. Ya, walaupun di sini mungkin sebagian besar ada yang sudah kenal saya, tapi ada juga yang pasti belum kenal saya. Ya, pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Karena saya mau disayang, jadi saya harus memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu semua ya. Perkenalkan, nama saya Ima Kaniti. Saya orang sini ya. Jadi bukan orang Jawa ya, saya orang sini. Saya sudah menikah. Suami saya satu, hanya satu ya Bapak Ibu ya. Jangan pernah punya niat mau nambah 2, 3 ya, satu. Anaknya 4. Kalau mau nambah anak masih bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau suami jangan, satu saja ya. Dan suami saya ada di tempat ini baru hari Jumat kemarin nyampe dari Jawa. Dan saya bersama suami pelayanan di, saya sendiri bersama suami pelayanan di daerah Bromo. Ada Bapak Ibu yang sudah pernah ke Bromo? Sudah ada yang pernah ke Bromo? Oh belum, berarti harus, ini Bapak sama Ibu harus ada ini ya, retreat ke Bromo ya, sama jemaat Tuhan nanti hamba ya, amin? Amin, diaminkan Bapak Ibu ya, siapa tahu ya, ada berkat Tuhan, ayo semua ngelencer ke Bromo ya, nanti mampir di tempat saya ya Bapak Ibu ya. Dan kami pelayanan di sana. Kalau kami sendiri, kalau saya sendiri bersama suami mengikuti sinodenya HFC. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar pendirinya itu Ibu Agnes Maria dan Bapak Pendeta Hanela Yantara, mereka adalah pendiri dari Gereja Happy Family Center ya. Tapi kita tidak berbicara tentang denominasi ya, karena kemarin saya katakan apapun denominasinya surganya sama. Ya Bapak Ibu ya, surga kita sama, mau itu gereja A, gereja B, gereja C, gereja D, surganya tetap sama, tidak berbeda. Tuhannya pun sama Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu saja. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi saya sangat diberkati dengan pujian, biarlah rohmu menyala-nyala, dan apa Bapak Ibu? Layanilah Tuhan. Kita harus punya semangat dalam melayani Tuhan Bapak Ibu ya. Dalam memuji Tuhan, dalam menyembah Tuhan, kita harus punya semangat. Jangan kita menjadi letih lesu Bapak Ibu ya, yang muda-muda menyanyi ya, seperti orang muda itu punya tenaga itu powerful Bapak Ibu ya. Tapi yang tua-tua juga tidak kalah, usianya saja yang tua, tapi jiwanya anak muda ya. Yang tua-tua berkatakan amin. Amin. Oh amin, haleluya ya. Baik Bapak Ibu, tema gereja di tempat ini hidup yang tidak bercela. Kita akan membaca di dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua.
Roma 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Baik, kalau sudah ditampilkan kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu, kemarin saya mencari arti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bercela itu artinya ada cacatnya. Ya, kalau bercela itu artinya ada cacatnya, ada kekurangannya. Kalau hidup yang tidak bercela, hidup tanpa ada cacat, hidup tanpa ada kekurangan. Tetapi bukan berarti kita tidak pernah melakukan kesalahan. Siapa yang dalam hidup ini tidak pernah melakukan kesalahan, Bapak Ibu? Ada, mulai dari lahir, bertumbuh, dewasa, menjadi orang tua. Ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi ini adalah sesuatu yang sulit, yang mustahil dilakukan. Karena kita berpikir bagaimana mungkin kita hidup ini tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi bukan soal berbicara tentang kesalahannya, Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita melakukan kesalahan dan kita berbalik dari sesuatu yang sudah kita lakukan. Daud yang adalah seorang raja besar Israel, bukankah dia juga pernah melakukan kesalahan yang besar? Bapak Ibu pernah tahu tentang ayat ini, dia sering dikhotbahkan, sering disampaikan. Dia melakukan kesalahan yang besar, melakukan kesalahan yang fatal. Yang melakukan apa? Perzinahan dengan Betseba. Bapak Ibu bisa baca di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Tetapi setelah hal itu terjadi, apa yang dilakukan? Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Dan ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, yang dia lakukan apa? Dia menyesali perbuatannya. Dia tidak lagi melakukan hal itu, dia bertobat. Seringkali itu kebalikan sama kita, Bapak Ibu ya. Seringkali ketika kita tahu kita dalam kehidupan yang salah, kita ditegur, kita dikasih tahu, kita dibilangin itu salah, jalan itu salah, nak, jangan kamu ke situ. Tapi tetap saja kita mau di situ. Ini hamba Tuhan sudah ngomong ini, tetap aja kita masih di situ. Kita tidak mau berbalik. Kita pikir enak, kalau saya di sini ini enak. Mari Bapak Ibu, di tempat ini, kita semua yang datang di tempat ini adalah bukan orang-orang yang sempurna, betul? Kalau kita merasa diri kita sudah sempurna, kita tidak perlu datang ke gereja, Bapak Ibu. Kita tinggal aja di rumah. Karena orang yang datang ke gereja ini memang orang yang merasa bahwa hidupnya ini perlu Tuhan. Hidupnya ini butuh Tuhan, Bapak Ibu. Bukan soal berkatnya, tapi kita ini butuh Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa tidak perlu Tuhan, tidak usah ke gereja. Ngapain sesat Bapak Ibu ke gereja? Mending Bapak Ibu di rumah. Tidak usah ke gereja. Karena kita merasa hidup kita banyak kesalahan, ya. Hidup kita perlu diperbaiki. Datanglah ke gereja, datanglah di tempat ini. Karena disinilah engkau akan dididik. Firman Tuhan akan selalu menuntun kehidupanmu. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berpikir, beta ke gereja itu supaya beta mau lihat orang-orang yang muka-muka munafik ini. Ya kalau orang di gereja itu muka malaikat semua. Tapi kalau di luar sana tuh orang punya asli itu berbeda ketika orang di gereja. Kita ke gereja bukan lagi mau lihat satu. Oh yang ini dia ibadah sungguh-sungguh. Oh yang ini cuma main-main HP saja. Oh yang ini tadi keluar masuk. Tidak Bapak Ibu. Kita datang ke tempat ini karena memang kita mau benar-benar kita mau memuji, kita benar-benar mau menyembah Tuhan. Kita bahkan sungguh-sungguh rindu dengan apa? Firman ini Bapak Ibu. Jadi orang yang ke gereja itu bukan berarti datang lalu skor muka, ya Bu ya. Datang supaya Bapak dan Ibu Gembala lihat, majelis lihat, lalu bilang, ini paling rajin sekali. Padahal sentuhan kata datang ibadah cuma datang saja, lalu dengan firman itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Firman tidak bertumbuh dalam hidupnya. Karena dia datang ke gereja itu dia hanya mau lihat orang. Dia mau lihat, oh pendeta ini, oh kakak ini, oh pelayan Tuhan ini. Dia lagi melihat.
sisi kesalahan daripada orang lain, tapi dia tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri. Jadi pagi hari ini mari kita mau belajar bersama-sama di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan setengah hidup atau mati. Bapak Ibu, persembahkan hidup yang mati tidak ada, atau persembahkan hidup, persembahkan setengah hidup. Jadi antara hidup enggak, mati pun tak mau, ya Bapak Ibu. Jadi Alkitab mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Alkitab tidak bilang begini, persembahkanlah hartamu sebagai persembahan yang hidup, atau persembahkanlah tanahmu yang banyak itu sebagai persembahan yang hidup. Persembahkanlah lagi apa Bapak Ibu? Uangmu yang ada di bank, yang ada di deposit, persembahkan. Itu adalah persembahan yang hidup. Tapi Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Tubuhmu. Bapak Ibu, tubuh. Seluruh kehidupan kita diberikan kaki untuk melangkah kepada apa? Tujuan Allah. Bukan kaki dipakai untuk melangkah ke karaoke, ke klub-klub malam, pergi ke tempat-tempat yang sebenarnya tidak mendidik kita, malah tambah menjerumuskan kita. Kalau memang kamu terpanggil untuk dibawa Tuhan ke sana, tapi di sana pun kamu harus menjadi berkat. Bukan pergi lalu ikut-ikutan, ya. Bukan Tuhan bawa kamu ke tempat karaoke lalu kamu bukan menginjil, kamu yang diinjili. Kamu bukan memenangkan jiwa, kamu yang dimenangkan sama mereka. Ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita sama Tuhan disuruh mempersembahkan tubuh kita, kaki kita, tangan kita dipakai Tuhan untuk apa? Ketika kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, mereka yang dalam keadaan yang bergumul, dalam keadaan yang terpuruk, ketika kita menumpangkan tangan kita ke atas kepala mereka, mereka merasakan ada kasih Tuhan. Bukan tangan yang dipakai untuk tampar istri sana, tampar istri kemarin. Karena saya tidak suka sama, maaf kata ya, saya tidak suka sama orang yang pemabuk Bapak Ibu. Karena saya sudah lihat sendiri orang mabuk ini pukul istrinya sembarang aja. Ya, pikir saya kalau kamu memang sudah mabuk, pukul itu pergi aja berkelahi sama orang laki. Jangan istri yang dipukul. Karena itu memang kejadian Bapak Ibu. Jadi anak-anak muda kalau cari laki-laki jangan yang pemabuk, ya, jangan yang perokok. Cari yang takut Tuhan supaya kepala gak pusing. Ya, apalagi kalau dapat yang takut Tuhan lagi, sudah takut Tuhan, mungkin secara ekonominya bagus, itu memang luar biasa Bapak Ibu. Tapi memang bagus, kaya, punya segala sesuatu, tapi peminum Bapak Ibu tiap hari dapat ampereng, dapat hantam. Tangan ini dipakai apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang mulia. Bukan untuk pergi tonjok orang, apalagi istrinya dibuat seperti ini, apa? Orang tinju itu ya, dia pikir ini mungkin itu. Itu ya Bapak ya. Dia pulang mabuk gini-gini ya. Tidak tahu ini istrinya. Nanti sadar baru mulai. Tapi nanti mabuk seperti itu lagi. Jadi saya mengatakan sama anak muda yang masih belum menikah, kalau orang tua berkata cari yang takut Tuhan, ikut. Ya, ikut Bapak Ibu. Jangan bilang ini bukan zaman Siti Nurbaya. Toh, bukan zaman Siti Nurbaya lalu kalau ketemu mau berumah tangga tuh harus apa kata mama dan bapak yang tinggal ibu saja, jangan. Harus dengar orang tua-tua. Karena sekarang sudah jadi orang tua ini ya rasa, toh. Karena dulu orang tua bicara tuh saya mau dengar Bapak Ibu. Jadi sekarang punya anak ini ya merasakan. Cuman puji Tuhan saya dapat suami juga orang takut Tuhan, ya. Kadang kita juga di dalam Tuhan sesama juga kadang masih gini ya Bapak. Apalagi di luar Tuhan Bapak Ibu, hidup cuma sekali. Jadi mari Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita mempersembahkan hidup kita yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jangan tubuh kita dipakai untuk nafsu dunia Bapak Ibu, diperbudak oleh nafsu dunia. Dengan tubuh ini kita memuliakan Tuhan, tapi dengan tubuh ini juga kita memuliakan dunia ini. Karena kita berkata apa? Hidupku bukannya aku lagi,
Tapi siapa? Yesus di dalam aku. Kalau ada yang merasa hidupku ini bukan apa katanya Tuhan, aduh bahaya Bapak Ibu. Karena Tuhan Alkitab mencatat bahwa hidupku ini bukannya aku lagi, ada lagunya kan? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Bapak Ibu datang ke gereja dan hidupnya masih terus begitu-begitu saja, pertanyaannya siapa yang hidup di dalam diri Ibu? Bapak Ibu, Tuhan ataukah yang lain? Atau ada penunggu-penunggu yang lain Bapak Ibu? Kalau ada Yesus, tidak akan seperti itu. Setiap kali kita melangkahkan kaki kita kepada sesuatu yang tidak tepat, hati kita ini akan seperti ditegur. Kita akan merasakan ada bisikan di telinga kita, berbalik. Karena ada Yesus, karena kita sudah menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Kita sudah mengatakan, hidupku ini bukan aku lagi, bukan Ima lagi, tapi Yesus yang di dalam aku. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kiranya orang lain juga diberkati. Ya. Tidak hidup ikut sukanya kita. Kita mau saja. Tuhan sudah atur begini, tapi saya ingin kita punya mau. Bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu? Kita tidak mau diatur sama Tuhan. Jangankan Tuhan, sama pembina rohani aja yang membawa kita kepada sesuatu yang baik, kita tidak mau ikut. Kita pikir saya sudah besar kok. Banyak kan seperti itu kan? Kita punya anak-anak, kita kasih tahu nanti Cece kalau nanti sudah besar, jaga diri ya, jangan sekarang. Mama dulu kan, zaman mama dulu itu kan, zaman sekarang semua modern. Mama ini terlalu katrol, ya. Mama ini saya mengerti zaman sekarang. Kita tidak mau diatur, padahal segala nasihat yang baik yang datang kepada kita tujuannya itu baik, Bapak Ibu. Tapi ada kalanya kita tidak mau mendengar itu. Di sini Alkitab mengajarkan kepada kita supaya apa? Kita memiliki hidup yang tidak bercela, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kemarin di doa puasa saya membawakan tentang keteladanan, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan sampai kita datang ke gereja ini, lalu kita mulai merasa, oh saya hebat, saya ini yang paling suci, yang paling tahu firman Tuhan. Tapi bagaimanapun kita harus menjadi teladan, Bapak Ibu, di dalam setiap seluruh kehidupan kita. Hamba Tuhan, mau itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mau itu jemaat, kita semuanya sebenarnya Bapak Ibu ya, terpanggil itu semua kita itu sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Hanya saja posisi kita itu berbeda. Ya. Itu secara dunia, di hadapan Tuhan itu kita semua sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, oh karena dia pendeta, dia punya hidup itu harus lebih baik dari beta, karena beta cuma jemaat. Kita duduk sama-sama dengan firman Bapak Ibu, sama-sama ditegur oleh firman Tuhan. Dan cara merespon kita juga terhadap firman itu juga berbeda. Makanya saya mengatakan di hadapan Tuhan itu sama. Tidak bilang itu kau pendeta, atau kau majelis, atau kau cuma jemaat, atau kau cuma anak kecil. Tidak. Semua kita sama. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukan apa kata kita. Jadi jangan kita maunya cuma, oh ikut beta suka, ikut beta punya mau. Tuhan bilang begini, Tuhan suruh ke kanan, kita mau ke kiri. Tuhan suruh maju, kita mau mundur. Ya. Saya mau kasih contoh, kalau Bapak Ibu punya anak usia 5 tahun, lalu dia bilang, Mami, karena mau ke TK, Mami belikan sepeda. Anak saya nomor 3 kan TK di sini ya. Lalu saya kan, oh karena saya ini sayang sama anak saya, jadi saya beli sepeda Bapak Ibu. Apakah itu sudah harus seperti itu? Anak 5 tahun dikasih sepeda motor. Karena kita sayang, kan salah Bapak Ibu. Sama halnya dengan Tuhan. Karena kita ini maunya seperti ini, tapi Tuhan bilang tidak. Belum waktunya. Kita maunya seperti ini, Tuhan bilang belum waktunya anakku, belum, bersabarlah, belum. Nanti kalau kamu dikasih ini, nanti kamu bisa ke sini. Kalau kamu dikasih ini, nanti kamu bisa terjerumus ke sini. Belum waktunya.
Tapi kadang kita tetap saja punya mau. Kita tidak mau diatur sama Tuhan, kita mau atur diri kita sendiri. Jadi Alkitab berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Bukan kudis Bapak Ibu ya, kudus. Jadi mari hidup ini Bapak Ibu, jangan kita main-main. Saya sendiri bersama suami pelayanan di Bromo, jemaat yang ada orang lansia semua. Yang muda tuh hanya Bapak Ibu gembalanya saja Bapak Ibu ya. Saya sama suami aja yang muda, yang lainnya sudah orang tua. Jadi kita ini kadang mau lari, yang jemaat ini masih ya Bapak Ibu. Jadi kita akhirnya harus berhenti, kita harus sama-sama dengan mereka. Dan kita harus memberikan teladan contoh. Karena mereka melihat kita sebagai seorang pemimpin, seorang gembala. Kalau kita salah, mereka sebagai orang tua menegur, tidak ada batasan Bapak Ibu. Mereka menegur kita, kadang mereka tidak panggil Ibu Pendeta lagi, non. Kalau sama suami saya, nyong. Sudah seperti itu Bapak Ibu. Karena kami memaklumi ya, karena kami mungkin masih muda. Yang kami layani sudah orang tua. Tapi disitulah saya melihat bagaimana bahwa mereka ini benar-benar mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Setia. Walaupun sudah tua, jalan sudah tidak bisa jalan, dari pucuk gunung itu ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika ada jam ibadah mereka berusaha untuk datang. Karena tidak punya uang, ojek Bapak Ibu. Tidak tahu mereka dapat uang dari mana. Yang penting mereka bisa nyampe dulu ke gereja karena saking ingin ibadahnya sama Tuhan. Tapi kadang kita yang sehat-sehat ini, kita tidak mau. Setiap hari Minggu selalu sakit Bapak Ibu. Kalau hari biasa tidak pernah sakit. Kemarin saya bilang doa puasa. Setiap kali saya kunjungan ke jemaat ini, kenapa tidak datang minggu kemarin Ibu Bapak sakit? Saya pikir penyakit ini kau datang cuma setiap hari Minggu. Kalau dari Senin sampai Sabtu dia tidak pernah datang Bapak Ibu ya. Sakit, jadi tiap hari Minggu itu mesti sakit. Mungkin dia tahu kalau hari Minggu ini mau ibadah apa, jadi dia harus kasih datang lalu. Jadi kan saya berpikir orang itu punya alasan dalam Tuhan. Tapi kalau minta-minta sama Tuhan, paling cepat. Paling cepat kalau minta-minta tuh. Suka minta-minta tuh paling cepat. Tapi ketika disuruh sama Tuhan, Tuhan sabar dulu. Toko ada laku ini. Nah kalau beta tutup bagaimana? Beta saya dapat uang. Beta mau planning ini Tuhan tahun ini beta mau kesini, beta mau beli ini, banyak sekali ini. Kalau beta tutup bagaimana? Tuhan bilang tutup. Datang ibadah cuma 2 jam saja. Bukan 1 hari Bapak Ibu. 2 jam ini saja masih banyak alasan. Nanti kalau sakit, kalau sudah mau mati, baru cari Tuhan. Ya, karena saya juga saya pikir saya mungkin ya itu saya bukan Tuhan jadi. Karena saya juga emosi juga Bapak Ibu ya. Karena orang terlalu punya banyak alasan. Kita itu harus hidup itu seturut dengan kehendak Tuhan. Masih dikasih kehidupan itu bersyukur Bapak Ibu. Covid kemarin itu banyak merenggut nyawa orang. Kalau hari ini Bapak Ibu masih ada, kalau Bapak Ibu bilang Covid sudah datang, beta punya imun tubuh ini kuat, siapa bilang? Kalau bukan karena Tuhan saja Bapak Ibu masih ada, saya masih ada. Kalau saya berangkat semua Bapak Ibu, berangkat. Dia saya mau tahu kalau imun tubuh kuat kah? Saya gabung sampai suhu 100 kilo, dia saya mau tahu begitu. Dia kalau sudah datang berangkat. Jadi kita dalam Tuhan ya harus jangan kita punya banyak alasan sama Tuhan. Saya mengatakan bagi Bapak Ibu jemaat tempat ini, kalau Bapak Ibu ingin datang beribadah, datanglah beribadah. Jangan banyak embel-embelnya, jangan banyak alasan, jangan banyak punya dalih. Kalau tidak mau datang, masa di setiap minggu tidak pernah datang? Alasannya selalu sama, sakit, nanti sakit betulan Bapak Ibu. Karena kata-kata itu adalah doa. Saya sakit tapi saya minta itu asam urat. Nanti asam urat kok betul-betul. Saya minta pinggang akan sakit, nanti pinggang sakit. Padahal tadi aku yang sakit toh. Tapi suka memperkatakan itu berulang-ulang kali terjadilah sesuai perkataanmu. Jadi kalau kita datang cari Tuhan Bapak Ibu, ini adalah sumber berkat dalam hidup kita. Jangan cari berkat itu akan habis. Bapak Ibu hari ini pegang uang 100 juta.
100 juta jangankan semenit aja habis Bapak Ibu. Habis, pegang uang mau berapa banyak, 1 M, 1 triliun, tidak ada arti apa-apa Bapak Ibu. Sekejap aja habis. Tapi kalau kita punya Yesus yang adalah sumber segala berkat itu, tidak akan pernah kurang. Kurang itu bukan berbicara tentang uang dan sebagainya, tapi ada saja damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi mari kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan pura-pura tobat, bukan pura-pura datang di gereja lalu menyesali waktu nyanyi, lalu kita menyembah, kita benar-benar. Bapak Ibu jangan bermain-main seperti itu. Ada orang yang kadang menangis itu, karena dia menangis itu bisa jadi ya, mungkin dia lagi pikir dia punya utang yang banyak. Dia datang, dia menyembah, dia tuh pendeta lihat, katanya dia menangis ini. Padahal saya dia baru habis diputus sama pacar. Jadi menangis itu bukan karena hadirat Tuhan, tapi karena apa? Diputus pacar. Pacaran sudah 4 tahun putus. Atau karena dia utang banyak, orang sudah datang tagih-tagih. Satu datang ketuk pintu, satu datang ketuk dia sulari sembunyi kemana-mana sampai susah tahu mau keluar kemana. Orang suka pung dia semua gara-gara dia punya utang terlalu banyak. Jadi waktu datang di gereja dia rasa dia punya hidup ini yang paling menderita. Lalu waktu menyanyi menyembah itu dia sudah tidak fokus lagi sama Tuhan. Tapi jangan seperti itu. Kalau engkau benar-benar datang untuk menyembah Tuhanlah dengan sungguh-sungguh. Tanggalkan semua itu. Percayakan sama Tuhan. Kalau sekarang kita melakukan sesuatu, saya kasih contoh aja, berhutang ya. Kalau kita melakukan hal itu, ya jangan Tuhan, ya bayar Bapak Ibu, bayar hutangnya. Kalau pinjam cepat, waktu bayar cepat juga bayar. Banyak orang kan begitu, kalau utang itu cepat sekali. Nanti waktu datang tagih, sampai yang bagian tagih sampai dia balik malu hati lain. Ini orang Kristen kadang ini tidak bisa menjadi berkat Bapak Ibu. Kita ditolong orang, tetapi kadang kita juga tidak bisa, istilahnya bahasa kasarnya kita tidak tahu diri. Jadi jangan sampai karena hal-hal seperti itu akhirnya orang menjadi batu sandungan dengan kita. Apalagi kalau yang utang pendeta lagi Bapak Ibu. Ya, karena mungkin untuk operasional dan mungkin ada sesuatu lalu dibantu. Akhirnya datang waktu bayar saya bisa bayar. Tapi saya percaya tidak ada pendeta-pendeta yang harus berhutang, ya. Karena kita punya Tuhan yang hidup, Bapak Ibu. Kalau kita hidup dengan hanya memikirkan kemewahan dunia, kita akan menghalalkan segala cara. Tapi hari ini Alkitab mengajarkan kita untuk hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Karena apa? Kasih karunia dan penebusan Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu. Yesus sudah menyelesaikan semuanya itu. Tapi bukan berarti Yesus sudah mati lalu kita seenaknya nanti hari ini buat dosa, Senin sampai hari Sabtu bikin dosa, Minggu datang minta ampun, keluar pintu gereja mulai lagi, Senin sampai hari Sabtu lagi bikin dosa lagi, Minggu datang minta ampun. Apakah harus seperti itu? Tidak Bapak Ibu, kita sedang bermain-main. Kalau Yesus sudah mati bagi kita, harusnya kita bisa tahu bahwa kasih penebusan Kristus yang dia sudah nyatakan bagi setiap kita bukan berarti kita mau bermain-main dengan dosa. Tanggalkan itu semua Bapak Ibu. Jadi manusia-manusia yang baru. Bukan berarti manusia lama kita sudah tidak ada Bapak Ibu. Sampai yang di sini sudah bertobat sudah puluhan tahun, lalu dia tidak pernah lagi marah. Pasti ada Bapak Ibu. Jadi bukan berarti orang itu langsung berubah drastis, langsung yang tadinya tidak marah langsung berubah tidak marah. Tidak. Masih ada hal-hal seperti itu, tapi kemarahan yang kita lakukan sudah mulai berkurang. Yang dulunya bisa ngomel sampai 2 jam akan turun jadi 1 jam. Dia turun lagi dari 30 menit, dia turun lagi. Yang biasanya bangun pagi langsung duduk gosip-gosip orang, sekarang mulai berkurang. Karena sudah ada manusia baru dalam hidup kita, yaitu karya penebusan Tuhan bagi setiap kita. Jadi mari Bapak Ibu pagi hari ini benar-benar kita datang di tempat ini karena kita mau dikoreksi oleh Tuhan. Dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau sampai firman Tuhan sudah tidak bisa mengubah kita, berarti apa salah? Berarti salah Alkitab apa salah diri kita Bapak Ibu? Kita pribadi yang tidak mau berubah. Perkataan Yesus jelas di dalam firman-Nya, tapi kadang kita tidak mau meresponi. Kita tidak mau berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
Nanti kita sudah jatuh, terpuruk, tertimpa tangga, baru kita mau, Tuhan aku mau bertobat. Bersyukurlah selama kesempatan itu masih diberikan Bapak Ibu. Tapi kalau sudah tidak lagi, kita menyia-nyiakan hidup kita, menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan kasih bagi kita. Pagi hari ini kita ada di tempat ini karena kita mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, ayat yang kedua Bapak Ibu, dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Paulus bilang sama jemaat di Roma supaya apa? Kamu harus janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tinggal di dunia ini Bapak Ibu. Atau ada yang kakinya sudah melayang. Semua kaki kita kan masih menginjakan tanah ya. Kita masih ada di dunia ini. Tapi Alkitab bilang kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Pembaharuan budi, berubahlah oleh pembaharuan budi. Alkitab mencatat, bukan aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bapak Ibu, kita ada di tempat ini bukan karena kita mau pilih diri kita, tidak. Tuhan yang pilih kita Bapak Ibu. Kita ada di tempat ini, Tuhan cari kita, Tuhan bawa kita. Karena kita catat banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Bagaimana hidup kita bisa jaga hidup kita, sehingga kelak nanti kita semua yang dipanggil, kita semua juga yang dipilih. Jangan sampai kita semua dipanggil, tapi ada di antara kita yang tidak terpilih Bapak Ibu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bukan aku yang memilih kamu, tapi kamu yang memilih aku. Pembaharuan budimu, karaktermu, sifatmu, hidupmu yang lama kepada hidup yang baru. Bapak Ibu, kalau semua kita dalam gereja ini terang dengan terang. Bapak Ibu lihat kalau lampu di jalan posisi lagi terang begini, Bapak Ibu bisa tahu tidak lampu itu lagi bercahaya? Tahu? Tidak kan? Karena terang dengan terang, cahaya itu tidak akan nampak. Tapi ketika terang itu ada di tengah kegelapan, kelihatan tidak Bapak Ibu? Kelihatan walaupun dari jarak jauh kelihatan. Sama Bapak Ibu. Kalau kita di dalam gereja seperti ini, kita tidak bisa tahu mana yang pakai topeng, mana yang sungguh, tidak tahu karena semua ini terang. Terang semua Bapak Ibu. Akan ketahuan apa adanya kita ketika kita ada di luar, di tengah keluarga, di tengah lingkungan, di tengah pekerjaan kita. Disitulah keaslian kita kelihatan. Apa adanya kita itu kelihatan. Kalau kita kumpul terang sama terang tidak bisa. Semua di sini terang kok. Mana bisa tahu? Oh, yang ini dia penjilat, yang ini suka cerita orang putar baik, yang ini suka gosip orang putar baik. Yo, yang ini baru dengar sedikit aja. Kemarin saya dikasih tahu tuh istilah bibirnet lebih kencang dari internet. Nah, bibirnet lebih kencang dari internet. Kita tidak bisa tahu Bapak Ibu karena kita semua terang, tidak tahu. Tapi ketika kita kembali keluar di tengah-tengah keluarga kita baru bisa tahu. Oh, yang ini dia pemarah. Oh, yang ini dia suka ngambulan. Bapak Ibu tahu ngambulan tidak? Tahu ngambulan? Kalau orang Jawa ngerti ngambulan ya. Ngambek, tahu ngambek lagi tidak? Suka apa ya? Cepat tersinggung. Oh, ini dia cepat tersinggung. Baru bicara begini saya dia suka tersinggung. Baru kalau yang ini dia pemalas. Dia cuma rajin di gereja saja nyapu ngepel, dia rajin sekali di gereja, bahkan dia cari muka. Tapi kalau di rumah dia mama suruh dia nyapu ngepel, dia seng mau. Dia cuma rajin di gereja saja. Itu Bapak Ibu, keaslian kita. Jadi bukan sesuatu yang kita buat-buat. Kita harus menjadi apa adanya, tanpa kita buat-buat. Karena di dalam Tuhan itu tidak boleh ada kemunafikan. Segala sesuatu kita ini terbuka di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita ini main ego-ego sambunyi sama Tuhan, kucing-kucingan sama Tuhan Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah bawa kita untuk menjadi terang, jadilah terang.
Jangan sudah dibawa Tuhan kepada terang, kembali lagi kepada kegelapan. Sudah dibawa kepada terang ini, sudah hidup yang baru nih. Dia rasa, oh beta kalau jadi seperti kalau beta di gereja karismatik ini, gereja pertobatan ini, dulu beta bisa sabaran lain. Biasa tuh beta bisa pasang togel, tapi karena sekarang beta sudah bisa pasang togel lah. Padahal beta dapat mimpi bagus ini. Dan tadi soal lagi, togel ini paling mantap juga Bapak Ibu ya. Kali 5.000 dapat sekian, kali 10.000 saya pikir ini orang tidak usah kerja lagi, duduk mimpi saja. Lalu pasang itu nomor. Karena saya kasih tahu, bukan cuma Tuhan, setan juga bisa kasih Bapak Ibu. Setan itu bisa kasih. Makanya karena saya ngomong di doa puasa, kalau Bapak Ibu datang ke gereja hanya cuma cari kesembuhan, datang ke gereja hanya cuma cari berkat, pergi saja ke Gunung Kawi. Tidak usah ke sini Bapak Ibu. Karena ketika Bapak Ibu ke sini, berarti Bapak Ibu juga harus ikut dalam penderitaan Yesus. Apa yang Yesus alami harus kita alami. Kalau Bapak Ibu ke sini hanya cuma untuk cari berkat, datang hanya cuma cari kesembuhan, datang supaya utang-utangnya tertutup, datang supaya segala, tidak usah, pergi aja ke Gunung Kawi. Cepat Bapak Ibu. Karena saya juga bingung, orang ada kerja setengah mati dari pagi sampai malam, orang pasang togel bisa dapat 10 juta, bisa dapat 5 juta. Cuma mimpi Bapak Ibu, mimpi. Lalu kita bilang, tidak apa-apa, jangan. Jangan pasang seperti itu Bapak Ibu. Itu jelas-jelas sudah salah. Itu sesuatu yang salah. Kalau kita sekarang ikut sama Tuhan, lalu kita, oh ya karena saya pengen sembuh, saya datang ke gereja ini Bapak Pendeta karena saya punya masalah. Tidak usah ke gereja. Kita datang itu kepada Yesus. Percayalah Bapak Ibu. Tanpa kita kasih tahu, Tuhan itu maha tahu. Dia tahu apa yang ada dalam hidup kita. Dia tahu 1 jam kemudian apa yang akan terjadi. Dia tahu Bapak Ibu. Kita tidak tahu tapi dia tahu. Makanya hidup itu harus bersandar kepada Yesus. Jangan bersandar kepada hal-hal yang lain, kepercayaan-kepercayaan lain. Datang ibadah tapi pulang masih lagi percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Di tempat kami ada jemaat seperti itu. Kadang saya juga sedih juga ya. Karena saya bilang mereka karena di Bromo itu kan ada tradisi yang mereka punya hari raya tertentu yang di rumahnya itu harus ada sesajen. Dan itu ada dukun yang sering berkeliling untuk itu mengambil sesajen itu. Dan kadang saya ngomong bagaimana jemaat bisa diberkati minggu ke gereja tapi tradisi ini masih tetap melekat. Tidak bisa. Kita kalau mau sungguh-sungguh sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kita ke gereja, kita sudah kasih firman, kita mendidik, kita dorong untuk ini. Tapi sampai di rumahnya ada sesajen. Iya, soalnya tidak enak. Di sini sudah tradisi. Kalau kita seperti itu tidak enak-enakan, repot Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan bisa bekerja? Karena Alkitab bilang kan, kita tidak bisa menyembah kepada Tuhan dan kepada Mamon. Pilih aja Bapak Ibu. Mau kepada Tuhan atau kepada Mamon? Kepada Mamon, ayo kepada Mamon. Kalau kepada Mamon, sungguh-sungguh kepada Mamon. Kalau kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Jangan setengah Tuhan, setengah Mamon. Hidup ini tidak bisa di dua perahu Bapak Ibu. Kaki kiri di perahu satu, kaki kanan di perahu satu. Bagaimana Bapak Ibu sampai di tempat tujuan? Kaki ini harus ada di satu perahu Bapak Ibu. Kalau dua kaki ini satu di perahu sebelah, satu perahu sebelah, tidak sampai, tenggelam ya Bapak Ibu. Tidak maju juga, gimana mau maju? Ini satu mau maju, satu mau maju, bagaimana caranya maju? Tidak bisa. Jadi di dalam Tuhan itu kita harus benar-benar ada di dalam satu tujuan. Tidak bisa kita, oh Tuhan lebih daripada ini atau Mama lebih dari tidak. Segala di atas segala-galanya itu Tuhan Bapak Ibu. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 boleh ditampilkan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16.
Segala tulisan yang digerakkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ini jelas Bapak Ibu, segala tulisan firman Allah itu apa? Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Jadi ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan dan ada teguran, jangan hidup lagi dalam dosa, jangan lagi berputar lagi di situ. Sudah tahu itu kubangan, jangan lagi ke situ. Berbalik Bapak Ibu. Jangan kita seperti binatang yang habis dimandikan balik lagi ke kubangannya, dimandikan balik lagi ke kubangannya. Kita ini manusia yang diberikan Allah, ya, pikiran, perasaan, segala sesuatu yang sempurna dalam hidup kita. Ketika Tuhan sudah ngomong, jangan, turutilah Bapak Ibu. Kita mau melatih diri kita apa? Untuk menerima makanan keras. Yang terakhir dari saya dalam Ibrani 5 ayat yang ke-14. Ibrani 5 ayatnya yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Hanya orang-orang dewasa yang menerima makanan keras. Kalau Bapak Ibu datang ke gereja hanya cuma membuka kuping untuk dengar khotbah, Ibu suka dengar khotbah ini. Khotbah ini dia paling enak sekali, dia lucu-lucu. Dia ada tentang berkat-berkat, bagaimana cara mendapatkan jodoh yang baik, bagaimana cara mendapatkan pemulihan keuangan. Ibu suka sekali, suka dengan pembicaraan ini karena pembicaraan dia bagus, dia tahu yang kita mau. Tapi kalau dia pembicara ini, dia khotbah itu harus menyakiti hati. Dia kalau bicara dia menusuk tepu hati. Itu apa? Kalau yang seperti yang tadi itu masih anak-anak. Karena hanya anak-anak yang butuh susu Bapak Ibu. Tapi orang dewasa itu butuh makanan keras. Kita orang yang sudah dewasa jangan lagi di dalam pot. Bapak Ibu tahu pot kan? Pot itu, tanaman itu kalau cuma di dalam pot itu, sampai kapanpun dia tidak bisa besar-besar Bapak Ibu. Tiap hari disiram, tidak bisa besar. Kita harusnya yang dari pot itu dipindahkan kepada tanah yang lapang. Karena di tanah yang lapang itu akar kita tuh akan bisa merambat sampai kepada mata air. Pohon besar itu Bapak Ibu lihat harus setiap hari disiram? Tidak. Karena dia sudah besar, dia sudah kuat. Yang masih perlu disiram ini yang kecil-kecil ini Bapak Ibu, yang kecil-kecil ini. Nanti tidak dikunjungi gembala marah. Nanti ulang tahun gembala sedatang marah. Sekian banyak ini Bapak Ibu, kalau semua sakit kasihan. Ini Bapak Ibu mau pergi lihat yang mana-mana tidak. Semua ulang tahun harus menuntut, semua harus gembala dan sebagainya. Itu masih anak-anak Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang sudah dewasa rohani, walaupun tidak didatangi sama gembala tidak masalah. Bapak Ibu punya kuasa yang sama. Tidak mesti harus gembala datang, kuasa yang di dalam gembala sama Bapak Ibu sama Bapak Ibu. Tidak beda, sama. Jadi tidak harus gembala, karena di tempat kami, saya kemarin katakan dong, kalau ada jemaat yang datang itu semua punya masalah Bapak Ibu. Tidak ada jemaat yang datang Bapak Pendeta, ini kemarin kalau habis jual tanah ini tuh, jadi depu ini perkeluar buat desa yang ada. Semua datang ke Bapak Pendeta, ada masalah ini, beta tuana habis ini, terus beta uang, beta yang ada beras, Bapak Pendeta, ya semua kalau datang ke rumah itu. Beta sudah tahu, ini pasti punya masalah, ini soal antar semua nih. Semua punya masalah Bapak Ibu. Kenapa? Kita tidak dewasa rohani. Jadi menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita harus dewasa rohani. Jangan mau cuma di dalam pot, disiram terus. Tapi akhirnya apa? Iman kita menjadi kecil Bapak Ibu. Kita tidak menjadi besar, tidak dewasa. Seperti kita punya anak, lalu kasih makan tapi tidak besar-besar Bapak Ibu, cuma di pot saja. Pindahkan itu tanaman itu kepada tanah yang lapang, supaya setiap hari dia disiram, dia bertumbuh, akarnya itu semakin merambat sampai menemukan mata air. Pohon besar itu tidak perlu disiram, sama dengan kita. Kalau Bapak Ibu sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngampung gara-gara tidak dikunjungi gembala, tidak dikunjungi majelis, berarti Bapak Ibu masih anak-anak. Karena orang dewasa itu membutuhkan makanan keras, firman yang keras, bukan firman yang meninabobokan, membuat hati adem, tidak Bapak Ibu.
Jadi mari setiap kita, saya di tempat ini tidak mengatakan bahwa kita harus menjadi orang yang perfect dan sempurna, tidak Bapak Ibu. Tapi saya tahu bahwa Yesus itu dia akan selalu memampukan kita. Ketika kita mulai berjalan salah, Tuhan bawa saya kembali kepada jalan yang benar. Ketika kita mulai menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, Tuhan bawa saya ini berjalan lurus sesuai dengan firman Tuhan. Pimpin saya karena perjalanan hidup kita masih panjang. Saya yang berdiri khotbah ini pun, saya harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Karena kita di atas mimbar, kita tidak sedang menceritakan tentang kebenaran diri sendiri. Harus kebenaran firman Tuhan. Tidak punya kepentingan apapun terhadap sesuatu yang kita sampaikan. Karena orang memakai mimbar untuk menyampaikan, dia punya sesuatu yang dia mau sampaikan. Tetapi di tempat ini tidak Bapak Ibu, harus firman. Tidak untuk kebenaran diri sendiri. Kalau ada yang menyampaikan kebenaran tentang diri sendiri, berarti harus bertobat. Karena sejatinya hanya firman Tuhan kepada setiap umat Tuhan, supaya dia tahu bahwa bagaimana hidup ini kita tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu. Harus kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita masih sehat, kita masih kuat, kita mau susah, mau kaya, mau miskin, mau paling miskin, tetap harus bersandar kepada Tuhan Yesus. Karena bukan manusia, tapi Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Jadi hari ini mari Bapak Ibu kita membuka hati kita, kita minta supaya Tuhan benar-benar menolong kita. Ketika kita jatuh, tidak sampai tergeletak Bapak Ibu, tapi Tuhan yang akan selalu mengangkat kita. Pemain musik dan para band boleh maju ke depan. Mari Bapak Ibu, kita mau renungkan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan itu akan selalu mengerjakan pemulihan demi pemulihan bagi setiap orang yang mau diubahkan. Bapak Ibu, yang mau diubahkan. Kalau Bapak Ibu tidak mau, keras, hatinya keras, tegar tengkuk, susah Bapak Ibu. Karena Tuhan akan bekerja sama dengan kita. Kita yang mau, Tuhan saya mau. Biarlah hidup saya didapati Tuhan berkenan, tidak bercela. Tolong saya Tuhan, supaya hidup saya menjadi berkat bagi setiap orang. Tolong saya Tuhan, saya manusia yang tidak berdaya. Saya perlu Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan.